Shalom, Shalom, Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kita, yang oleh karena rahmat anugerahnya kita bisa kembali berkumpul dalam ibadah doa kita. Walaupun kami di sini sedang jemaat di rumah masing-masing, tidak apa-apa. Kasih Tuhan, Roh Tuhan mempersatukan kita dalam hadirat-Nya. Puji nama Tuhan. Mari di kesempatan yang indah kita datang masuk ke hadirat Tuhan, lebih dalam lagi memuji, menyembah Tuhan, karena kita tahu Yesus Anak Domba Allah telah menyelamatkan kita, menciptakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru, hidup yang terus diperbaharui untuk layak menjadi mempelai wanitanya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dari atas kita pujikan. Saat ku masuk, mari kita masuk sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus anak Allah menebus, menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan baru, kehidupan baru, untuk kami terus bisa yakin di jalan-jalan Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal, yang terus mengerjakan pemulihan, yang terus mengerjakan mujizat keajaiban di dalam kehidupan kami, sampai kami Engkau ubahkan menjadi orang percaya yang sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami masuk dengan kesehatian, kesatuan roh dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk memuji kebesaran-Mu, untuk menyembah keagungan-Mu Tuhan, untuk memohonkan berkat belas kasih kemurahan-Mu di atas setiap permohonan doa kami. Berkati ibadah doa kami dari awal pada akhirnya. Berkati urapi seluruh kami sidang jemaat pun dimana berada saat ini mengikuti ibadah online ini. Biarlah Roh Kudus Allah mengurapi kami semua, benar-benar memampukan kami semua menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya berkati para pelayan-Mu, urapi Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat kami sungguh-sungguh mau muji Tuhan, menyembah, mendengar firman, berdoa. Lebih-lebih lagi kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, untuk kami bisa sungguh-sungguh kami tolak segala pekerjaan ini bisa mengganggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami habiskan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hanya Yesuslah anugerah terindah dalam hidup kita. Dia Maha tahu, Dia tahu hati kita, Dia tahu rindu kita, Dia tahu setiap pengharapan mimpi-mimpi kita. Mari kita agungkan Dia, Yesus anugerah kita. Kau tahu hatiku Tuhan, amin. Kau tahu rinduku Tuhan. Siapkan hatimu, agungkan Dia, puji Dia. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari kita serukan, kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu hatiku. Buka hatimu, buka suaramu, dia datang di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau tahu rinduku, Tuh sampaikan kerinduanmu. Haleluya. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku, di tanganmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, 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 Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau sungguh kita akan menyembah Dia di setiap. Yesus anugerah terindah dalam hidup kita, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Amin. Yesus kau terbaik. Sekali lagi, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Mari kita akui, Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Jika kita nyatakan Yesus anugerah terindah dalam hidup kita, sembah Dia. Karena Dia yang tahu setiap isi hati kita, kerinduan, harapan, mimpi-mimpi kita ada dalam tangan-Nya. Dia yang tuntun setiap jalan kita, Dia yang tuntun setiap langkah kita. Yesus Gembala yang baik, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus, Anak Allah yang Maha Kudus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Hanya Kau Yesus, Yesus, tiada yang lain. Kau anak domba Allah yang berkemenangan, Kau anak domba Allah yang berkemenangan atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran kami, Kau segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang membenarkan kami, yang menyelamatkan kami. Hanya Kau, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau kebenaran, ya Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita nyatakan bersama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memambah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkau Yesus kebenaran, Engkau Yesus segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Karena darimulah kemuliaan kami dapatkan. Karena darimulah pemulihan kami dapatkan, hidup baru kami dapatkan. Jikalau kami memandang dunia ini, kami khawatir Tuhan, kami goyah. Jikalau kami memandang manusia, kami pasti kecewa Tuhan. Ajar kami untuk terus memandang kepada Engkau Yesus. Lebih-lebih pada saat ini kami memandang Engkau Yesus yang akan berfirman kepada kami. Pada sidang jemaat-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu ya Bapa di tengah-tengah kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, urapi kami semua, agar mampu menjadi pendengar yang baik, pelaku yang setia. Hamba-Mu, mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Mohon pengurapan Roh Kudus, mengurapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman dengan jelas dan benar. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kepada kami sidang jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami sampai pada akhirnya ibadah kami ini, kami tetap andalkan kuasa nama di atas segala nama. Doa Allah untuk hancurkan segala pekerjaan iblis setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dengan tenang seperti Maria di akhir zaman, mengambil bagian tempat yang terbaik di bawah kaki-Mu, mendengar perkataan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa kita semua, Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita sidang jemaat Tuhan. Mulai pada malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita. Puji nama Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu yang sungguh-sungguh baik ini ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita masih terus diberkati dengan firman Tuhan di dalam penggembalaan ini, yang semuanya itu bertujuan untuk membawa kita kembali ke rumah Bapa, untuk membenarkan, menguduskan, sampai menyempurnakan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya jikalau kita semua sepakat mempunyai tujuan akhir hidup untuk memperoleh kehidupan yang kekal, dan jikalau kita sungguh-sungguh mengejarnya, maka dipastikan hati kita ini akan menerima, hati kita ini akan ditempati yang namanya Injil keselamatan, yang namanya Injil kemuliaan, sampai pada Injil yang kekal. Firman Tuhan sudah jelas
Jadi mari sidang jemaat ini kasihi Tuhan. Jadi kalau kita sama-sama sepakat bahwa tujuan akhir kehidupan kita untuk memperoleh karunia hidup kekal itu, maka mari kita sama-sama terima dan mari kita sama-sama buka hati untuk ditempati oleh Injil keselamatan Tuhan, oleh Injil kemuliaan Tuhan, oleh Injil yang kekal yang daripada Tuhan. Karena jika tidak demikian, kita tidak mau menerima, sebenarnya saat ini kita sedang mengejar apa? Kalau kita tidak mau menerima Injil itu, berarti sebenarnya kita sedang tidak mengejar hidup kekal. Kalau kita tidak menerima Injil itu, yang kita kejar bukan lagi hidup kekal, tetapi mungkin hanya sebatas mengejar isi dunia, mengejar keindahan dunia, mengejar kehidupan duniawi ini saja. Ya, itu sebabnya harus kita semua menerima Injil itu. Karena itu menjadi patokan bahwa kita sedang mengejar hidup kekal itu di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang hidup kekal, kita sudah miliki sekarang. Itu firman Tuhan. Kita sudah miliki sekarang hidup kekal itu. Itulah yang namanya hidup kekal, itulah namanya hidup baru. Kita dikatakan adalah ciptaan baru. Kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah dikeluarkan dari lumpur dosa, dari perbudakan perhambaan maut. Tuhan sudah ciptakan kita seperti ciptaan yang baru. Kita sudah diberikan hidup yang baru, itulah hidup yang kekal itu. Walaupun nanti pada akhirnya kegenapan hidup yang kekal kita menjadi mempelai wanita Tuhan di sorga bersama dengan Yesus mempelai pria sorga. Tapi sekarang kita sudah terima itu. Hidup kekal itu adalah hidup baru yang kita punya, yang terus berproses, yang terus mengalami proses. Ya, yang terus mengalami proses. Hidup baru yang terus menerus diperbaharui. Itulah hidup kekal itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup baru yang terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Hidup baru yang terus semakin dimuliakan, semakin dipermuliakan Tuhan, semakin membesar kemuliaan Tuhan di dalam hidup baru, di dalam kehidupan kita yang kita miliki pada saat ini. Ya, coba kita baca lagi dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 maksudnya ya. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Ya. Saya tidak bosan-bosan yang mengajak baca, saya baca dari tempat ini. Bagi saudara yang bisa baca Alkitabmu ya, sampai telingamu jelas mendengar apa yang kita baca. Jikalau Bapak Saudara terganggu dalam membaca, tetapi jelas untuk mendengar, perhatikan dan dengar baik-baik apa yang saya bacakan ini. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tadi saya katakan bahwa hidup kekal itu adalah hidup baru yang terus berproses, mengalami proses yang terus-menerus diperbaharui. Ya, kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, perhatikan, namun manusia batiniah kami, hidup baru ini, ciptaan baru yang sudah kita terima ini, karunia ciptaan baru yang kita terima ini, dibaharui
dari hari ke sehari. Ya, firman Tuhan dalam Korintus ini memberikan istilah yang demikian. Jadi hidup kekal itu adalah hidup baru yang terus menerus diperbaharui. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Hidup kekal, kemuliaan kekal. Amin. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang tak kelihatan? Hidup kekal. Apa yang tak kelihatan? Banyak, Bapak Saudara, yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani ini. Ya, lebih lengkap lagi naik ke atas 2 Korintus 3. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Itulah hidup baru tadi, ciptaan baru. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jelas ya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah terima. Tetapi kita harus terus mengalami yang namanya proses itu. Proses diperbaharui yang terus menerus. Proses hidup baru kita ini, ciptaan baru yang sudah kita terima ini, berada dalam kemuliaan Tuhan yang semakin membesar. Sampai nanti kita betul-betul kemuliaan Tuhan yang kekal. Kita hidup kekal bersama dengan Yesus mempelai pria sorga. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kalau proses ini sedang kita alami saat-saat ini, maka kalau kita sambungkan tadi dengan Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7, maka hidup kita ini ditandai dengan usaha-usaha memuliakan Tuhan. Kalau proses hidup baru yang terus diperbaharui ini masih kita lakukan terus sampai pada saat ini, maka hidup kita pasti ditandai dengan usaha-usaha memuliakan Tuhan. Jadi proses pembaruan hidup baru yang terus-menerus itu, perhatikan Bapak Saudara, sejalan dengan usaha terus-menerus dari kita untuk memuliakan Tuhan. Jikalau kita berhenti memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka otomatis berhenti jugalah proses pembaruan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jangan pikir sekali kita menjadi ciptaan baru selamanya ciptaan baru, sekali kita mempunyai hidup baru akan terus hidup baru. Tidak, Bapak Saudara. Makanya dikatakan harus terus mengalami proses, dibaharui terus menerus, dipermuliakan semakin membesar. Itu sebabnya orang yang sungguh-sungguh menikmati proses ini, melakukan proses ini, maka sejalan dengan itu, hidupnya juga ditandai dengan usaha-usaha untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Jikalau kita berhenti memuliakan Tuhan, maka dipastikan juga kita sedang juga berhenti mengalami pembaharuan. Kita berhenti mengalami pembaharuan. Jadi mari, jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan saja saat engkau sedang di gereja, bukan saja saat engkau sedang melayani para imam-imam. Bukan. Dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, kita mau di gereja, mau di kantor, mau di rumah tangga, mau di sekolah, dimanapun kita bawa hidup kita ini memuliakan Tuhan. Karena dengan kita bawa terus hidup kita ini memuliakan Tuhan, ada usaha-usaha yang nyata, kita mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka secara kita tidak sadari, hidup kita pun sedang dikerjakan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan terus menerus. Hidup baru yang kita miliki ini sedang terus dikerjakan oleh Tuhan, dibaharui terus menerus. Perhatikan Bapak Saudara,
Malam hari ini kita belajar dua hal. Tanda hidup memuliakan Tuhan. Kita belajar dua hal saja. Kita baca ulang 2 Petrus 4 tadi. 2 Petrus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca ulang Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita belajar dua hal tanda kehidupan memuliakan Tuhan. 16 sampai dengan 18, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poin pertama yang kita pelajari sama-sama pada malam hari ini, tanda kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang pertama itu adalah tidak tawar hati. Ingat Bapak Saudara, tidak tawar hati. Hanya terdiri dari 3 kata, tidak tawar hati. Tetapi ini harus ada dalam kehidupan kita. Sekarang, terus menerus, harus ada di dalam kehidupan kita. Sekarang dan terus menerus. Tidak tawar hati. Yang menjadi pertanyaannya, tawar hati itu apa? Tawar hati itu apa? Kalau kita lihat dari Ulangan pasal yang pertama ayat 28, Ulangan pasal yang pertama ayat 28, Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-28, Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-28, perhatikan, saya baca ayat 28 saja, mungkin sidang jemaat mau membaca lengkap boleh dari ayat 19 sampai 33 nanti di rumah selesai ibadah ya. Tapi perhatikan ayat 28 ini, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ya, singkat ceritanya, diutuslah Musa mengutus 12 pengintai. 10 kembali dengan berita yang kita baca ayat 28 ini. 2 kembali dengan berita yang berbeda. Itulah Kaleb dan Yosua. Tapi berita dari 10 orang ini jelas-jelas ya berpengaruh besar kepada setiap hati orang Israel pada saat itu. Semua orang Israel menjadi tawar hati. Kalau dari ayat ini apa yang kita dapatkan? Apa itu tawar hati? Tawar hati itu adalah lebih membesarkan masalah, lebih membesarkan tantangan, pencobaan daripada Tuhan, daripada pertolongan Tuhan, daripada kuasa Tuhan. Itu orang yang tawar hati. Lebih membesarkan masalah. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Siapa yang tidak punya tantangan? Selama kita hidup, kita akan terus dicobai oleh iblis. Kalau memang itu pekerjaannya, selalu coba-coba untuk melemahkan kita, coba-coba untuk membuat kita mundur, coba-coba untuk membuat kita meninggalkan jalan Tuhan, coba-coba untuk kita tidak mau lagi hidup benar dan seterusnya. Memang itulah pekerjaannya. Itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Tetapi satu yang perlu kita ingat, kita tidak boleh tawar hati. Tawar hati itu lebih membesarkan masalah, tantangan, pencobaan dari kuasa Tuhan. Kehidupan Kristen yang demikian, kenyataannya kehidupannya itu tidak akan pernah maju. Katakan kajian, kemanakah pula kita akan maju? Dia akan bingung. Dia tidak akan pernah maju. Utamanya kemajuan mengalami pembaruan hidup barunya. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena hidupnya sudah tawar hati. Lebih membesarkan masalah, tantangan, pencobaan daripada kuasa Tuhan. Maka kehidupan itu tidak akan pernah maju. Utamanya kemajuan
pembaharuan hidup baru dalam hidupnya. Itu tidak akan pernah terjadi, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengalaman-pengalaman bangsa Israel sudah sangat jelas menjadi teladan bagi kita. Selama mereka lebih membesarkan kuasa Tuhan, lebih membesarkan nama Tuhan, lebih membesarkan pertolongan Tuhan dari setiap apa yang mereka hadapi di depan sana, pada saat itu selalu sama kejadiannya, selalu sama hasilnya. Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan keajaiban, Tuhan memberikan kemenangan. Selalu sama begitu hasilnya. Selama mereka lebih membesarkan Tuhan, kuasa Tuhan dalam setiap perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita teladani, tidak tawar hati, tidak tawar hati. Janganlah lebih membesarkan itu semua. Mari, gak boleh tawar hati. Gak boleh tawar hati. Gak boleh tawar hati hari ini. Gak boleh tawar hati besok. Gak boleh tawar hati lusa. Gak boleh tawar hati seterusnya. Karena yang perlu kita ingat dan sadari adalah bahwa hidup kita ini sedang mengalami pembaharuan terus menerus. Kalau kita hari ini tawar hati, besok enggak, hari ini tawar hati, besok enggak, begitu terus-terus. Tidak ada kemajuan Bapak Saudara dalam pembaharuan hidupmu. Jangan mudah tawar hati. Jangan mudah tawar hati. Tawar hati, kalau kita kaitkan dengan perumpamaan tentang air asin dan air pahit, berarti tawar hati itu hati yang tanpa rasa. Tidak asin, tidak pahit. Ya. Tidak asin, tidak pahit. Kalau kita kaitkan dengan air tawar, air asin dan air pahit, di dalam Alkitab ada perumpamaan seperti itu. Berarti kalau hati ini tawar, berarti hati ini tanpa rasa. Tidak asin, tidak pahit. Kalau dalam bahasa Wahyu, tidak dingin, tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Tidak teguh pendiriannya. Pelin-pelan kehidupannya. Kalau dalam Yakobus dikatakan hati yang mendua. Tawar hati itu adalah hati yang mendua. Ya. Bisa baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 8. Ya, silakan catat dan baca nanti. Yakobus pasal 1 ayat 8. Mari. Hati yang tawar, hati tanpa rasa. Asinnya enggak, pahitnya enggak, asamnya enggak, tidak dingin, tidak panas, tidak teguh pendiriannya, tidak teguh prinsip hidup rohaninya, pelin-pelan kehidupannya, hatinya mendua. Firman Tuhan mengatakan hati yang mendua tidak akan mendapat apa-apa. Hati yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, hati yang mendua tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Kita perhatikan sama-sama. Kalau tidak tenang gak bisa berdoa, Bapak Saudara. Kalau hatimu tawar, kau gak akan bisa berdoa. Kalau hatimu tawar, engkau gak akan bisa menyembah. Karena gak ada rasa. Apa? Rasa apa yang mau kau kasih kepada Tuhan? Harus ada rasanya. Harus jelas rasanya. Kasih rasa asin kah? Apa rasa apa? Rasa manis kah? Harus kita kasih. Saat kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau hatinya tawar gak ada rasa. Menyembah seperti kosong begitu saja. Berdoa seperti kosong begitu saja. Karena hatinya hati yang tawar. Nah ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Hati kita tidak boleh tawar. Tidak tawar hati, Bapak Saudara. Karena kalau tawar hati tidak akan tenang hidupnya, tidak akan mendapat apa-apa. Kalau tidak tenang hidupnya, gak bisa berdoa. Gak bisa menyembah Tuhan. Gak bakal diterima Tuhan. Penyembahannya, doanya gak bakal diterima Tuhan. Karena hatinya sudah mendua.
hatinya sudah tawar di hadapan Tuhan. Ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Yang terakhir, poin yang kedua tadi dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-18 saya baca ulang, ayat 14 saya baca ulang. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poin yang kedua, poin yang terakhir yang kita belajar sama-sama, tanda kehidupan memuliakan Tuhan adalah memperhatikan yang tak kelihatan. Memperhatikan itu berarti perhatian kita fokus pada satu titik. Fokus pada satu objek. Kita yang pernah sekolah sangat mengerti. Kalau ada guru di depan mengajar pelajaran kimia mungkin, fisika mungkin, apapun itu. Ya, perhatikan apa yang Ibu terangkan, apa yang Bapak terangkan. Maksudnya apa? Perhatian kita dihimbau, diperintahkan untuk fokus kepada apa yang dia sedang ajarkan. Memperhatikan yang tak kelihatan. Memperhatikan yang tak kelihatan. Ya, perhatikan apa yang tak kelihatan. Hati-hati. Kita sudah singgung tadi di awal. Apa yang tak kelihatan? Hidup kekal belum kelihatan. Ya, kedatangan Yesus kali kedua sebagai mempelai pria surga belum kelihatan. Yang tak kelihatan. Kerajaan surga tak kelihatan. Ya, tahta Tuhan tak kelihatan. Langit, bumi yang baru tak kelihatan sekarang. Apa yang tak kelihatan sesuai dengan firman Tuhan ini? Mari hari-hari ini firman Tuhan himbau kita, firman Tuhan ajarkan kita, fokus. Utamakan untuk memperhatikan itu. Utamakan untuk fokus memperhatikan yang tak kelihatan. Kita belajar dari Musa. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 29. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 29. Perhatikan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dari ayat ini kita belajar dan kita menemukan dan kita belajar teladan Musa. Bagaimana sih memperhatikan yang tak kelihatan itu? Kehidupan yang memperhatikan yang tak kelihatan, maka kehidupan itu akan mau menanggalkan hidup lamanya. Seperti Musa meninggalkan Mesir. Orang yang mau memperhatikan melihat apa yang tak kelihatan akan mau dan pasti mau menanggalkan hidup lamanya. Orang yang memperhatikan tak kelihatan, dia akan mau hidup menghargai kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah Paskah, itulah percikan darah. Mau menghargai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Dan orang yang memperhatikan yang tak kelihatan tidak akan pernah tenggelam di tengah badai gelombang lautan dunia ini. Seperti Israel berjalan di tanah kering melewati Laut Merah. Mereka tidak tenggelam, tetapi orang Mesir tenggelam saat mencobanya. Perhatikan, di saat kita sungguh-sungguh
punya perhatian pada yang tak kelihatan. Karena firman Tuhan mengatakan yang kelihatan ini sementara. Tetapi yang tak kelihatan kekal. Hidup kekal. Rumah Bapa, Yerusalem baru. Kerajaan 1000 tahun damai. Banyak yang tak kelihatan. Yang kekal yang Tuhan sediakan. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan itu, pasti saya, bagi saudara mau meninggal hidup lama, pasti mau menghargai sungguh-sungguh kematian kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Dan kita menjadi kehidupan yang tidak mudah, bahkan tidak akan pernah tenggelam dalam menghadapi badai gelombang lautan duniawi ini. Saat kita mau belajar seperti Petrus, dia sedang berjalan di atas air. Ya, selama dia memperhatikan Yesus, selama dia punya perhatian yang fokus kepada Yesus, dia aman. Tetapi saat dirasanya tiupan angin, mulai dia goyang, perhatiannya mulai terganggu, mulai terpecah, terpengaruh. Maka pada saat itu, firman Tuhan mengatakan dia mulai tenggelam. Gak main-main soal perhatian. Gak main-main soal perhatian, Bapak Saudara. Mari, apa yang kita perhatikan hari-hari ini? Ya, apa yang kita perhatikan hari-hari ini? Perhatian kita hari-hari ini fokus pada apa? Boleh bekerja, boleh punya bisnis, boleh punya suami, boleh punya istri, boleh punya anak-anak, boleh. Tapi ingat, perhatian utama dalam hidup kita adalah memperhatikan yang tak kelihatan. Jangan sampai karena kita terlalu memperhatikan perhatian kepada pekerjaan, kita tidak lagi memperhatikan yang tak kelihatan. Karena perhatian kita terlalu fokus dengan bisnis kita, perhatian kita terlalu fokus dengan keluarga, dengan buah nikah, perhatian kita terlalu fokus kepada suami kita, kepada istri kita, sehingga kita tidak lagi memperhatikan yang tak kelihatan itu. Itu salah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu salah. Fokus utama kita adalah memperhatikan yang tak kelihatan. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama. Kita perhatikan apa yang tak kelihatan. Ya, apa yang tak kelihatan banyak. Firman Tuhan banyak. Tadi saya sudah uraikan, masih banyak lagi. Perhatikanlah itu. Dan itu akan kita miliki semuanya. Itu adalah janji Tuhan. Kepada kehidupan yang mau mengalami ciptaan baru, kepada kehidupan yang mau menjadi hidup baru yang terus diperbarui, kepada kehidupan yang mau menjadi serupa segambar dengan Allah, dengan Yesus menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu semua Tuhan janjikan. Mari, jangan rubah fokus utama perhatian kita. Jangan rubah. Ya, tetap yang utama adalah memperhatikan apa yang tak kelihatan. Perhatikan. Perhatikan. Perhatian kita fokus. Ya. Perhatian kita fokus kepada itu. Pada saat ini, jikalau kita sungguh-sungguh punya perhatian kepada Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia raja segala raja. Dia mempelai pria surga. Kalau kita sungguh-sungguh punya perhatian kepada dia yang berhadirat di tengah-tengah kita pada saat ini, kita juga mau memuliakan dia. Pada akhirnya apa yang kita lakukan? Sembah dia. Sembah dia. Sederhana sekali. Kalau engkau betul-betul memperhatikan perhatian kepada Yesus yang sudah hadir di tengah-tengahmu, bertahta di atas hatimu, bertahta di tengah-tengahmu, bertahta dalam kehidupan pada saat ini. Bertahta di atas setiap pujian kita, di atas setiap mazmur pengagungan penyembahan kita. Dan kita mau memuliakan dia, anak domba Allah. Mari sama-sama kita saat ini menyembah dia. Saat ini kita sama-sama menyembah dia. Jangan ada yang diam. Saat ini kita adalah doa penyembahan berjemaah. Bukan doa penyembahan pribadi. Kalau doa penyembahan pribadi, bagi saudara menyembah dalam hati boleh.
Tapi kalau berjemaah tidak diperbolehkan. Walaupun tidak dosa tetapi tidak diperbolehkan. Karena kita berjemaah sama-sama. Satu roh. Sama-sama. Kita mau datang. Memuliakan Tuhan. Di dalam penyembahan kita. Pada saat malam hari ini. Tetapi jangan lupa yang tadi. Memuliakan Tuhan tidak tawar hati. Memuliakan Tuhan memperhatikan yang tak kelihatan. Dan pada saat ini mari kita muliakan Tuhan. Yesus pribadi yang tak kelihatan itu, tapi kita bisa rasakan lawatannya, jamahannya. Jikalau kau sungguh-sungguh mau bertemu muka dengan dia, mari masuk lebih dalam dan lebih dalam hadiratnya, menyembah dia dengan hancur hati, menyembah dengan dia dengan sungguh-sungguh sepenuh kerinduan. Dia siap menjamah kita, dia siap memeluk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari sidang jemaat dikasihi Tuhan, saya ajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari yang kuat berdiri sama-sama dengan kami, berdiri. Carilah posisi yang nyaman, tidak mengganggu, untuk kita bisa fokus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam penyembahan kita saat ini. Yang kuat berduduk silakan duduk. Yang mau berlutut silakan berlutut. Ya, mari satukan hati kita dalam kesatuan roh. Kita datang untuk memuliakan Tuhan Yesus, menyembah Dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, angkat hatimu, angkat suaramu Bapak Saudara sama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, mulia, mulia, haleluya. Angkat tanganmu Bapak Saudara, arahkan hatimu menyembah Dia. Bagi anak domba, amin. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang
Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi. Sebab Engkau mulia, kita muliakan sembah Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua dan yang akan memerintah dan yang akan memerintah selamanya atas semua sekali lagi, dan yang akan memerintah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Muliakan Dia, Dia layak dipuji, disembah. Mari kita buka hati kita, mari kita serukan mazmur pujian. Mari kita serukan kidung pengagungan, memuliakan pribadi Yesus. Yesus Anak Domba Allah. Haleluya, Dia Raja segala raja, Dia penebus yang hidup, Dia penyelamat umat manusia. Yesus Anak Domba Allah. Haleluya. Pengorbananmu sempurna Yesus, kasihmu sempurna Yesus, kuasamu sempurna Yesus. Haleluya. Bertata dalam kerajaan-Mu, Kau yang Maha Kudus. Haleluya. Kau yang Maha Suci. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, bagimu pengagungan kami, mazmur pujian kami. Oh, kidung sanjungan bagimu Yesus, kekasih jiwa kami. Oh, tiada sepertimu Yesus, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Kau pembela kami, Kau perisai hidup kami, Tuhan Yesus. Kau gunung batu, tanduk keselamatan, kota benteng kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang awal dan akhir, Kau ada dari kekekalan sampai kekekalan. Kau ada
hanya Kau yang tahu hati kami, hanya Kau yang tahu kerinduan pengharapan kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu, di dalam genggaman-Mu kami serahkan. Haleluya. Kau Allah yang tak pernah gagal, Kau Allah yang tak pernah gagal. Haleluya. Perkataan-Mu mengadakan yang tidak ada, perkataan-Mu meniadakan kemustahilan, perkataan menciptakan. Haleluya. Kau lebih besar Tuhan, Kau lebih hebat Tuhan, Kau lebih ajaib Tuhan, Kau lebih perkasa Tuhan dari semuanya di dunia ini. Dari segala zaman sampai kekekalan Kau lebih besar. Hanya Kau Yesus satu-satunya kekasih jiwa kami. Hanya Kau Yesus satu-satunya mempelihara surga kami. Hanya Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima setiap penyerahan hidup kami. Kau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pengharapan kami hanya padamu, pengharapan kami hanya pada kekekalan-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya pada kekekalan-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, hanya padamu Tuhan. Ucapan syukur terima kasih kami padamu Yesus. Syukur terima kasih, syukur terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, ya
Sebut saja sebab Engkau mulia. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Karena Engkau kekal Tuhan, maka pemerintahan-Mu pun kekal. Pemerintahan-Mu tidak bisa dilengsarkan, tidak bisa digoncangkan, tidak bisa diganggu-gugat. Karena Engkau maha besar, maha mulia Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau bukan hanya lewat seruan penyembahan ucapan mulut kami. Kami mau memuliakan Tuhan lewat hati kami yang tidak akan pernah tawar hati. Kami mau memuliakan Tuhan lewat pandangan kami yang hanya memperhatikan fokus utama kami memperhatikan apa yang tak kelihatan. Ajar kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Ajar kami jemaat-Mu ya Roh Kudus. Hamba mau berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan tanpa batas, sempurna kuasanya, terus menyempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pembaharuan itu akan terus terjadi, terus menerus kami alami Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar berkat firman Tuhan. Biarlah firman tersimpan dalam loh hati kami semua. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku yang setia. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersehati berdoa syafaat. Apa yang hendak Bapak Saudara doakan. Oleh dorongan Roh Kudus, apa yang Bapak Saudara mau doakan. Kami juga di tempat ini oleh dorongan Roh Kudus mau berdoa syafaat. Kita satukan hati. Tuhan Yesus berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Kehidupan nikah buat nikah mereka berkati. Nikah-nikah mereka tidak ada yang satupun yang retak, tidak ada satupun yang hancur. Semuanya nikah-nikah menjadi nikah yang harmonis, nikah yang sampai kepada nikah yang rohani. Jangan pernah ada kehabisan kasih, kedinginan kasih di tengah-tengah nikah sidang jemaat. Buah-buah nikah kami menjadi buah-buah nikah bagaikan anak panah yang siap dilesakkan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan kehormatan orang tuanya. Berkati mereka yang saat ini mungkin masih dalam bangku pendidikan, perkuliahan, dalam pekerjaan, berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati setiap mata pencaharian sidang jemaat. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu tidak terpengaruh dengan perubahan apapun di dunia ini. Kalau Dia Bapa pemelihara kami, Dia juga pasti sanggup memelihara sidang jemaat-Mu di tengah kondisi apapun di dunia ini Tuhan. Berkati setiap mata pencarian sidang jemaat. Apapun itu Tuhan. Berkati setiap mata pencarian sidang jemaat. Tuhan selalu sanggup membuka pintu-pintu baru, jalan-jalan baru, terobosan-terobosan baru. Tingkap-tingkap langit Tuhan buka, mencurahkan berkat untuk kesejahteraan ekonomi sidang jemaat, yang semuanya itu dari Engkau akan dikembalikan kepada Engkau. Nama Tuhan yang dipermuliakan atas semua itu. Berkati sidang jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada gangguan kesehatan, disebut maupun yang tidak disebut namanya. Bapak Darsono Tempuran, tolong. Bapak Saji
Tuhan tolong. Tuhan tolong. Anak Selomita juga Tuhan tolong. Tuhan tolong Bapak Imam, Tuhan tolong semuanya. Sidang jemaatmu yang sudah lansia, Bapak Ibu Parman, Tuhan tolong berkati semuanya. Tuhan tolong pulihkan. Siapapun sidang jemaatmu yang saat ini terganggu kesehatan, kami berdoa, biarlah Engkau Yesus tabib di atas segala tabib saat ini menjamah, uluran tanganmu menjamah mereka, mengalirkan kuasa bilur-bilurmu Yesus, mengerjakan pemulihan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai sakit penyakit, kami perintahkan Kau keluar, pergi dari tubuh jemaatmu, karena tubuh itu milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan keadaan yang saat ini sedang terjadi di sekitar tempat kota-kota kabupaten Gunung Semeru Tuhan. Banyak korban jiwa yang karena tidak sempat menyelamatkan diri Tuhan. Tuhan, tolong, jikalau ada di antara mereka anak-anak Tuhan, berikan tempat yang terbaik. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan berikan ketabahan. Dampaknya rumah rusak, peternakan, persawahan perladangan yang rusak, apapun usaha yang ditanam di tanah oleh sidang jemaatmu, orang-orang percaya, siapapun di sana. Tuhan, di tengah-tengah kondisi ini biarlah Tuhan memelihara, membela mereka. Engkau nyatakan Tuhan pertolongan-Mu, berkati mereka Tuhan. Berkati pemerintah pusat maupun daerah yang terus bersinergi untuk bisa menolong, meringankan beban-beban saudara-saudara kami di sana. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Gerakkan setiap orang-orang kaya, orang-orang yang berkelebihan, orang-orang yang bermurah hati untuk memberi bantuan Tuhan. Terlebih gereja-gereja Tuhan, Kau gerakkan Tuhan. Orang-orang percaya, Kau gerakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap agenda ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan, rencana untuk ibadah onsite disertai live streaming, Tuhan tolong bila bisa berjalan dengan lancar. Semua para imam-imam-Mu berikan kesehatan, kekuatan baru setiap hari, semangat baru dalam pelayanan. Kobarkan terus kasih mula-mula itu, kobarkan terus roh kemuliaan di dalam hati seluruh imam-imam-Mu Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun yang mundur Tuhan, tapi terus maju bergandengan tangan kami untuk terus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus dimulai dalam pengembalaan ini. Berkati Tuhan yang sudah terjawab, tak ada satupun yang lupa, bisa bertanggung jawab penuh, memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, keluarga pastori Tuhan berkati. Beri kesehatan kekuatan kepada hamba-Mu sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Beri hikmat, kekuatan untuk bisa membimbing, membawa, menuntun dengan tongkat pengembalaan sidang jemaat-Mu ke jalan yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kebutuhan sidang jemaat, kebutuhan Ibu Gembala kami Engkau Tuhan penuhi. Keluarga pastori Engkau yang penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menaikkan doa syafaat kami pada saat ini terbatas Tuhan. Tetapi Engkau punya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang terus melanjutkan apa yang belum terucapkan, terungkapkan pada saat ini. Roh Kudus-Mu terus menyampaikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah Maha Tahu. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kerinduan kami, harap kami, mimpi-mimpi kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus. Berkati para pelayan-Mu sudah melayani pada saat malam hari ini. Berkati semuanya Tuhan. Terus pakai semua para pelayan-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan karunia-Mu Tuhan. Berkembang majukan setiap anugerah karunia-Mu dalam kehidupan para pelayan-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari. Kita mau sama-sama berterima kasih
Walaupun tidak pernah cukup, tidak terbalaskan, tapi mari kita serukan terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Serukan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima sekali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Syukur terima kasih Tuhan buat berkat dalam ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami akan pulang dan kami percaya Tuhan sudah memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami hari ini, besok, dan sampai selama-selamanya. Tuhan memberkati kami semuanya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu seluas-luasnya, arahkan pandangan rohanimu kepada Dia Yesus yang bertahta, Bapa Surgawi yang siap memberkati kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita ciptaan baru, hidup baru, mendapat karunia hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin.